Melihat Xiao Yan juga bergegas, langkah tergesa-gesa kedua dan ketiga tiba-tiba berhenti, dan mereka datang ke belakang bos. Kegilaan mengalir ke tubuh bos, dan aura perubahan warna keluar dari tubuhnya. Pergi ke neraka, energi yang melimpah di tubuh membuat wajah bos terlihat sangat ganas karena pembilasan. Tinju Do udah disertai dengan energi kekerasan, yang membombardir Xiao Yan, menyebabkan ledakan sonic boom di sepanjang jalan, dan udara laju aliran bahkan meningkat. Pelan-pelan, merasakan energi besar yang dibawa oleh pukulan ini, Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat, tidak pernah mundur. Tubuhnya berhenti tiba-tiba. Dia berteriak keras, dan Kaisar Ki sumber tubuhnya melonjak keluar, mengeluarkan cambuk kaki. Ribuan kaki naga imajiner segera ditampilkan, itu bertabrakan dengan keras dengan tinju raksasa yang datang. Suara gemetar pecah dalam sekejap, dan kerusuhan aura besar membuat tanah retak seperti jaring laba-laba. Yang tertua dari tiga bersaudara melihat bahwa pukulan yang pasti akan dimenangkan diblokir oleh Xiao Yan. Sebuah tinju menghantam Xiao kepala Yan, dan dia merasakan ketajaman yang datang dari wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, kepalanya sedikit dimiringkan ke belakang, dan tangan kirinya dengan cepat terentang di antara kilat dan batu, dengan erat menggenggam kepala mantan. Pergelangan tangan. Sehat, pergelangan tangan hanya digenggam oleh tangan Xiao Yan dan tidak bisa melepaskan diri. Bos memiliki wajah muram dan hendak menarik tinju kanannya yang mengenai kaki kanan Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan kirinya kaki tiba-tiba menginjak di tanah. Dia menarik dan menendang perut mantan dengan keras. Engah, ditendang oleh Xiao Yan. Meskipun tendangannya hanya yang tertua dari tiga bersaudara, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Mereka memuntahkan seteguk darah, dan ekspresi mereka langsung layu. Sebelum terlambat untuk menenangkan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, Xiao Yan. Sebelum mendarat di tanah, tubuhnya secara paksa diputar di udara. Dia menginjak tanah dengan satu kaki, dan bergegas menuju mereka bertiga. Dalam sekejap, dia bergegas melewati mereka bertiga. Kakinya ditekuk, dan lutut memukul bos keras perut. Aduh, mereka bertiga berteriak sedih pada saat yang sama dan jatuh ke tanah pada saat yang sama. Dan kemudian mereka bertiga segera melompat, menatap Xiao Yan yang berbaring di samping. Tiga pasang mata merah dipenuhi dengan kegilaan, niat membunuh. Merasakan cedera dari anak tertua dari tiga bersaudara, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya dengan pukulan penuhnya. Dia melirik dua di belakangnya, dan Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa keterampilan kekaisaran ini benar saja, itu tidak mudah. Itu benar-benar dapat berbagi kerusakan. Baru saja, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan kekuatan penuhnya ke satu orang sangat besar, tetapi jauh lebih sedikit jika dibagikan di antara tiga orang. Kamu bajingan, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Dengan raungan, tiga orang yang tampaknya menjadi satu kesatuan bergegas lagi. Tekanan besar menyebabkan udara bergetar hebat, dan keempat tangan itu terlepas, penuh dengan ketakutan. Napas membombardir Xiao Yan satu persatu. Sadar akan kekuatan besar yang dibawanya, kulit Xiao Yan sedikit berubah, sosoknya mengelak dengan tajam, dan dalam proses menghindar, menyaksikan gerakan yang luar biasa konsisten dari ketiganya, mulut Xiao Yan menunjukkan seringai yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Ledakan. Dengan satu tembakan telapak tangan, tanah tempat Xiao Yan berdiri tiba-tiba terciprat dengan puing-puing, dan telapak tangan seukuran telapak tangan dibombardir, dan retakan mengejutkan muncul di tanah. Bukankah kamu sangat kuat? Bagaimana kamu hanya tahu cara melarikan diri? Bos tertawa keras, dan kecepatan serangannya meningkat sedikit, dan segera memaksa Xiao Yan ke dinding batu. Pukulan terakhir, seni kaisar tingkat menengah, serangan membunuh api. Memaksa Xiao Yan ke sekitar dinding batu, mereka bertiga tertawa tajam pada saat yang sama, mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan sumber yang meledak Kaisar Ki melonjak, 4 sumber kuat. Ki Kaisar tiba-tiba mengembun bersama di saat berikutnya, membentuk naga api dengan ukuran beberapa meter, mengaum dengan liar. Mengaum ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan muram, pada saat naga api menyerang, dia membalik pergelangan tangannya, dan penguasa Changyan langsung berdiri di depannya. Sesaat sebelum naga api itu bergegas, tangan Xiao Yan yang memegang penggaris Changyan tiba-tiba terharu. Penguasa guntur Bafang, dengan raungan, saya melihat ribuan guntur mengalir, langsung mengunci naga api. Dalam auman naga api, kaki raksasa diayunkan ke langit, membawa suara angin yang pecah, dan busur guntur memancar dari tubuh naga api di tengah.
Aduh, setelah berjuang sebentar, naga api yang terdiri dari 3 orang kaisar asli Qi mengeluarkan tangisan sedih dan perlahan menghilang. Ketika asap dan debu menghilang, Xiao Yan di depan sudah tidak ada lagi. Bagaimana dengan orang-orang? 3 orang yang bertanya-tanya tiba-tiba merasakan embusan angin datang dari Xianji, dan itu datang ke telinga mereka dalam sekejap. Tidak baik. Sebelum auman si sulung terdengar, Chang Yanqi muncul dari udara tipis dan mendarat di bahu anak kedua. Terdengar suara retakan tulang yang renyah, dan tangan kiri di punggung si sulung tiba-tiba merasakan kesemutan seperti saraf, tangan pria itu jatuh lemah. Apa? Begitu tangan anak kedua jatuh, mereka bertiga mengeluarkan teriakan kesakitan yang mengerikan pada saat yang sama. Dan mereka semua berdiri dengan goyah dan jatuh ke tanah dengan lemah, memeluk perut mereka dengan erat dan berteriak dengan keras. Menjabat tangan masunya, Xiao Yan menenangkan kaisar asal Qi yang melonjak di tubuhnya, dan mendatangi mereka bertiga dan berkata, ini sangat kuat, jika aku tidak mengambil kesempatan untuk mengalahkan salah satu dari kalian, aku akan mungkin harus menghabiskan banyak uang untuk membersihkanmu. Fan Kungfu, kamu, memang bisa membunuh Bai Juelang. Mengatakan itu, Xiao Yan berjongkok, menatap mata pahit dan kesal dari mereka bertiga dan menghela nafas, sejujurnya. Kekuatanmu sangat kuat, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Tetapi, menatap matamu, sepertinya tidak mungkin untuk merekrutmu. Batuk-batuk, Xiao Yan, ini sangat kuat, kami bertiga telah mengakuinya, tetapi tidak mungkin bagi kami untuk menjadi adik laki-laki Anda dengan tulus. Selama bertahun-tahun, 3 saudara laki-laki saya telah membunuh banyak orang. Anda bunuh kami sekarang, dan itu salahmu sendiri. Bos tersentak dan mengucapkan kata-kata ini, lalu menutup matanya dan menunggu kematian seperti 2 bersaudara lainnya. Darah. Xiao Yan juga tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu. Ketika dia berdiri, mereka bertiga mati. Setiap bos distrik kulit hitam, kecuali Durwoksi, pada dasarnya memiliki tangan tertutup, darah mereka yang menghasilkan kekayaan, juga dibunuh oleh orang lain, yang juga merupakan takdir mereka. Melihat 3 kepala aula mati seperti ini, anggota aula naga merah lainnya juga menyerah. Xiao Yan tidak keberatan tersenyum ketika melihat ini. Ancaman terbesar bagi Durwoksi dan Durwoksi telah diangkat, badai. Pembunuhan Xiao Yan terhadap 3 master aula dari aula naga merah menyebabkan kegemparan di seluruh area hitam seperti embusan angin hari itu. Mulailah memeriksa kembali sosok yang tiba-tiba muncul di area hitam ini. Di wilayah di bawah yurisdiksi asli Wu Weitang, banyak geng kecil benar-benar meletakkan ketidakpuasan mereka setelah mengetahuinya. Seberapa kuat kekuatan 3 bersaudara Hong Long Tang? Karena kebisingan yang disebabkan oleh Xiao Yan dan mereka bertiga bertarung pada saat itu, kebanyakan dari mereka pergi untuk melihat namun, saya juga secara kasar memahami bahwa kekuatan mereka bertiga bersama-sama pasti melampaui puncak roh kaisar, terutama langkah terakhir, yang membuat hati mereka melompat, tetapi mereka masih diblokir oleh Xiao Yan, yang berarti bahwa kekuatan pemuda itu telah jauh melampaui puncak roh kaisar. Ketika banyak pemimpin memikirkan hal ini, mereka semua menghela nafas dalam hati. Setelah 2 hari diatur oleh Durwoksi dan Bai Liu Feng, ada banyak bawahan yang tiba-tiba menjadi lebih sayang, dan akhirnya beberapa hal penting diatur, dan undangan ke banyak geng besar juga dikirim, besok akan menjadi murid baru. Upacara pembukaan geng Yanling juga merupakan pengumuman ke seluruh area hitam bahwa mereka akan mendominasi area ini. Keesokan harinya, upacara pembukaan geng Yanling, yang menimbulkan sensasi di seluruh area hitam, dimulai. Hampir semua kekuatan kuat di seluruh area hitam menerima undangan. Para pemimpin pasukan ini semua memiliki rasa ingin tahu dan minat yang besar pada pemimpin muda geng Yanling. Tiba pada waktu yang ditentukan setelah undangan. Durwoksi dan Bai Liu Feng memutuskan semua ini secara alami. Adapun nama geng Yanling, mereka berdua bernegosiasi. Mereka mengambil 1 kata dari nama Xiao Yan dan 1 lagi dari 3 kata kota Lingkong. Itu ceroboh. Dia serius membentuk nama seperti itu. Pada saat Xiao Yan mengetahuinya, nama itu telah diserahkan kepada para pemimpin berbagai kekuatan bersama dengan undangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan hanya bisa menerimanya. Bagaimanapun, kedua orang ini akan menjadi geng Yanling di masa depan pemimpin geng yang sebenarnya. Namanya terserah mereka. Sekitar tengah hari, selain orang-orang dari geng Lingkong dan geng Xuan, banyak pemimpin pasukan yang memegang undangan semua datang ke aula geng Yanling untuk panggilan paging.
Durwoksi dan Bai Liu Feng bertanggung jawab untuk menanggapi. Upacara skala sedikit tidak nyaman dan dia terburu-buru. Sementara yang terakhir sangat akrab. Dan berbicara dengan banyak pemimpin sambil tersenyum, tanpa kehilangan sikap sedikit pun. Mengapa orang-orang dari kota Lingkong dan Xuangang belum datang? Melihat sekeliling, Durwoksi berkata kepada Bai Liu Feng. Bai Liu Feng meliriknya tanpa daya dan berkata, apa yang kamu cemaskan? Yang lebih mulia secara alami akan muncul nanti. Bukankah kakak Xiao Yan juga tidak muncul? Kemana orang itu lari, aku belum melihatnya. Berbicara tentang Xiao Yan, Durwoksi mau tak mau menggigit gigi peraknya. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Bai Liu Feng menghela nafas dan hendak berbicara ketika dia mendengar pengumuman panjang dari penyambut di aula depan. Lingkong Gang Molimo, Xuan Gang Wei Junwei ada di sini. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir terkejut. Keduanya adalah sosok legendaris di wilayah hitam. Saya tidak menyangka kali ini mereka datang secara langsung. Haha, semuanya, bergabunglah denganku untuk menyambut dua tuan geng. Ketika semua orang terkejut, tawa keras tiba-tiba terdengar dari halaman, dan kemudian semua orang melihat seorang pria muda berbaju hitam muncul di halaman, dan segera berjalan menuju aula luar. Itu, Xiao Yan, pemimpin geng Yanling. Itu benar, itu dia. Aku melihatnya ketika aku bertarung dengan tiga saudara laki-laki Hong Long Tang. Benar saja, seperti yang dikatakan rumor itu benar-benar lebih muda dari yang kukira. Sambil mengobrol dengan lembut, semua orang tidak berani mengabaikan. Mereka bangkit dan mengikuti Xiao Yan ke aula untuk menemui mereka. Selain itu, semua orang juga sangat tertarik dengan para pemimpin Gang Lingkong dan Xuangang. Prestise lebih menonjol daripada Xiao Yan. Haha, aku telah mendengar tentang reputasi Gang Master Xiao akhir-akhir ini. Ini benar-benar mengharukan. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian, seorang pria parubaya dengan pakaian putih dan seorang pria tua dengan pakaian biru adalah tulang punggung dari aula Wu Wei yang asli dipimpin melalui pintu. Xiao Yan juga tersenyum cerah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan tenang mengepalkan tinjunya dan berkata, kedua pemimpin geng telah salah memuji mereka. Dengan kekuatan anak itu, saya khawatir mereka tidak ada di mata keduanya. Petik 2. Pemimpin geng Lingkong, lelaki tua di sini, Molly, tersenyum sedikit, melihat Xiao Yan dari atas ke bawah, mengulurkan tangannya untuk memegang Xiao Yan, dan berkata dengan kekaguman yang tulus, aku tidak percaya bahwa pemimpin Xiao Gang telah mencapai begitu banyak pada usia yang begitu muda, dan masa depan akan luar biasa. Berbicara, napas seluruh tubuh naik dengan tenang, dan sumber kuat Kaisar Qi di tubuh disuntikkan ke tangan yang Xiao Yan mengepal erat. Merasakan peningkatan kekuatan cengkeraman Molly yang tiba-tiba, Xiao Yan terkekeh dalam hatinya, dan kemudian dia menuangkan Kaisar asal Qi ke tangannya tanpa peduli. Kedua energi besar itu bertabrakan tanpa suara. Udara meledak sedikit. Pertempuran antara keduanya secara alami tidak terlihat oleh orang-orang di belakangnya, sementara pemimpin Gang Xuan Weijun, yang berdiri di samping, melihatnya dengan jelas, tetapi dia hanya tersenyum sedikit tanpa mematahkannya, tertarik pada pemuda ini, meskipun Bai Juelang rentan di matanya, agak tidak terduga baginya untuk dikalahkan oleh pemuda ini dengan satu pukulan. Haha, pemimpin geng Xiao memiliki kekuatan yang luar biasa, lelaki tua ini mengaguminya. Setelah menguji selama beberapa detik, Molly tertawa, dan kemudian melepaskan tangannya yang terkepal. Xiao Yan juga tersenyum, dan langsung menarik origin Emperor Qi di tangannya. Akurat kekuatan kontrol membuat kedua kelopak mata sedikit berkedut. Melihat Xiao Yan yang tersenyum di depannya, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Kekuatan orang ini sangat kuat, dan dia setara dengan dia dalam ujian barusan. Tampaknya meningkat dari apa yang disebut Gang Yanling tak terbendung. Guild Master Wei, aku sudah lama mengagumi nama itu, dan melihatnya hari ini benar-benar menakjubkan. Xiao Yan memandang Wei Jun, pemimpin Gang Xuan, yang berdiri di samping Jingli, dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Pemimpin Sekte Xiao adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia telah mencapai begitu banyak pada usia seperti itu. Sambil tersenyum, Wei Jun mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam erat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit, menyadari bahwa Wei Jun tidak menguji dirinya sendiri seperti Molly, tetapi ketika itu aneh, alisnya tiba-tiba melonjak, dan dia merasa bahwa kekuatan jiwa yang ganas dengan cepat terbentuk, dan kemudian berubah menjadi belati yang tidak terlihat perlahan-lahan, penyangga terhadap diri sendiri. Ngomong-ngomong, dengarkan Bai Liu Feng, pemimpin geng misterius ini adalah seorang alkemis.
Memikirkan hal ini, Xiao Yan tersenyum ringan. Kekuatan jiwa di antara alis mengalir tanpa syarat, dan badai jiwa yang kuat menyapu masa lalu, dengan cepat menghancurkan dan menghamburkan belati jiwa Wei Jun. Senyuman wajah Wei Jun tiba-tiba berubah, matanya penuh kengerian saat menatap Xiao Yan. Dia tidak berani ragu, semua kekuatan jiwanya tercurah dari dahinya dan berubah menjadi jaring jiwa yang besar, mencoba untuk menjebak badai jiwa Xiao Yan. Sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah sama sekali. Dalam persepsinya, meskipun kekuatan jiwa Wei Jun telah mencapai jiwa dunia lain, itu jauh dari pandangannya sendiri. Pada tahap ketiga, kekuatan jiwa Wei Jun hanyalah tahap pertama. Jaring jiwa raksasa yang menjebak badai jiwa hanya berjuang beberapa kali dan kemudian menghilang dengan tenang. Wajah Wei Jun langsung memucat. Xiao Yan melihat ini. Kekuatan jiwanya dengan cepat pulih, memandang Wei Jun dan berkata, pemimpin geng Wei sepertinya tidak terlalu baik. Wei Jun bereaksi, menatap Xiao Yan yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pemimpin geng Xiao adalah seorang jenius. Wei mau malu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu pemimpin geng Xiao Gui Geng. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, merenung sejenak tetapi berkata dengan jujur, jangan berbohong kepada pemimpin geng, di dunia bawah. Itu adalah promosi kaisar dari alam bawah. Di dunia besar, saya tidak tahu bagaimana menghitung usia. Ketika Wei Jun mendengar ini, dia langsung bersemangat tinggi, dan dia berkata dengan sedikit bersemangat, Doudi yang telah dipromosikan dari alam bawah hanya menghitung usianya sejak hari dia dipromosikan. Saya tidak tahu berapa tahun itu, sejak Gang Master Xiao tiba di dunia besar. Xiao Yan dan Molly sama-sama melirik Wei Jun dengan aneh. Banyak pemimpin pasukan berikut melihat bahwa mereka bertiga tidak bertindak untuk waktu yang lama. Meskipun mereka penuh keraguan, tidak ada yang setengah tidak puas. Bagaimanapun, ketiganya paling kuat di area hitam bos berdiri di sini, siapa yang berani tidak puas? Melihat mata penuh harap Wei Jun, Xiao Yan memikirkannya dan berkata, seharusnya, 7 tahun. Mendesis. Ketika Molly dan Wei Jun mendengar kata-kata itu, mereka berdua menghirup udara dingin, dan menatap Xiao Yan dengan mata ngeri. Wei Jun segera pulih dari keterkejutannya, dan menatap Xiao Yan dengan sukacita di matanya lagi. Bagus. 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 3 kata bagus berturut-turut menyampaikan kegembiraan Wei Jun. Aku tidak tahu mengapa pemimpin geng Wei sangat bahagia. Molly di samping pulih dari kengeriannya pada Xiao Yan, memandang Wei Jun di samping, matanya sedikit bergerak, dan dia bertanya-tanya. Haha, aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Wei Jun tertawa ketika mendengar kata-kata itu, memandang Xiao Yan yang juga bingung dan berkata, jangan Tuan Geng Xiao undang saya dan Tuan Geng mau masuk dan duduk. Mendengar ini, Xiao Yan harus mengesampingkan keraguannya untuk sementara, dan memberi isyarat kepada mereka berdua. Melihat ini, semua orang di belakang mereka buru-buru memisahkan jalan untuk dilewati keduanya. Melihat Wei Jun berjalan dengan senyum di wajahnya, semua orang terkejut. Pemimpin geng yang mengenal Wei Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Bahkan jika dia membunuh geng berukuran sedang beberapa tahun yang lalu dan memperoleh hampir 500.000 kristal kaisar, semua yang belum pernah saya lihat Wei Jun sangat bahagia kali ini. Apa yang terjadi? Mengatur Molly dan Wei Jun, Xiao Yan, sebagai tuan rumah, secara alami bertukar cangkir dengan semua orang, dan para pemimpin pasukan kecil itu secara alami tidak perlu khawatir tentang dia. Setelah lingkaran, Xiao Yan hanya berinteraksi dengan beberapa pemimpin terkemuka dari geng besar setelah beberapa minuman, meskipun geng ini tidak sebaik 3 geng besar di daerah hitam, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Setelah beberapa kata salam dengan beberapa orang, Xiao Yan datang ke meja mewah tempat Molly dan Wei Jun berada. Wei Jun melihat sosok Xiao Yan yang tergesa-gesa dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Geng Xiao benar-benar aktif. Kamu adalah Tuan Geng, mengapa kamu harus bekerja begitu keras? Biarkan tanganmu melakukannya. Xiao Yan tersenyum masam, duduk dan berkata, sejujurnya pada kalian berdua, langkah Xiao hanya untuk membangun hubungan yang baik dengan beberapa geng yang kuat. Dalam beberapa hari, Xiao akan pergi dari sini. Dan kemudian, Durwosi dan Bai Liu Feng akan bertanggung jawab atas geng Yanling. Dan dengan kekuatan mereka berdua, mereka harus bergantung pada bantuan mereka ketika mereka ingin datang. Pada akhirnya, Xiao Yan mengepalkan tinjunya pada mereka berdua dan berkata dengan tulus.
Wei Jun dan Molly sama-sama terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan dua yang terakhir mengangguk. Yang pertama berkata, "Jangan khawatir, pemimpin geng Xiao, urusan geng Yanling akan menjadi urusan geng Xuanku, dan Wei tidak akan duduk diam, tapi Wei memiliki permintaan yang tidak baik, dan dia juga meminta Gang Master Xiao untuk menyetujuinya." Wei Jun berkata dengan benar dan pada saat yang sama dengan sangat tulus. Melihat ini, Molly tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi mengangguk dengan tenang. Ada apa dengan Gang Master Wei? Selama Xiao memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan mendengar ketulusan dalam nada suara Wei Jun, dan rasa sayang padanya meningkat pesat, dan dia berkata tanpa ragu-ragu. "Haha Tuan Geng Xiao, jangan khawatir, seseorang akan datang besok, dan kemudian saya harap Tuan Geng Xiao tidak akan menolak." Wei Jun tidak mengatakan apa-apa secara detail, dan mengirim haha, yang membuat Xiao Yan semakin bingung. Upacara pembukaan tak terduga mudah bagi Xiao Yan. Rencana awal untuk melawan Molly atau Wei Jun benar-benar tidak terpenuhi. Di jamuan makan, tidak ada orang dari geng lain untuk ditantang, dan Wei Jun bahkan lebih tersenyum, meskipun Molly tidak bisa melihat pikirannya. Penampilannya cukup memuaskan, dan tidak ada yang perlu diragukan. Setelah perjamuan, Xiao Yan, Molly, dan Wei Jun, sebagai tiga geng paling kuat di wilayah hitam, sedikit mengubah pembagian wilayah. Ketika kepentingan Wei Jun sedikit terlibat, yang terakhir juga murah hati. Melambaikan tangan sama sekali tidak relevan. Tentu saja, pembagian batas yang membuat pemimpin penonton gemetar ini juga mudah dicapai. Molly dan Wei Jun memiliki banyak urusan di geng, jadi tentu saja tidak mungkin untuk tinggal lama. Setelah bersikap sopan, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal. Ketika Xiao Yan mengirim mereka ke pintu, Wei Jun mengepalkan tinjunya lagi, dan berkata, "Saya harap pemimpin geng Xiao akan yakin saat itu. Saya harus setuju." Melihat Wei Jun masih menolak untuk mengatakan apa itu, meskipun yang terakhir telah berjanji bahwa dia tidak akan menyakitinya, Xiao Yan tidak berani gegabah menyetujui masalah yang tidak jelas seperti itu. Xiao akan melakukan yang terbaik. Dia juga memberikan jawaban yang tidak jelas. Wei Jun tidak mendengar apa-apa, mengangguk dan segera pergi. Molly menahan keraguan di hatinya, dan dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Yan. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Melihat kereta yang ditinggalkan Wei Jun, Molly merasakan sedikit kewaspadaan di hatinya. Wajahnya yang tersenyum tiba-tiba menjadi suram saat ini, dan keraguan yang telah melayang di hatinya menjadi semakin kuat. Mungkinkah itu, ini Xuan, yang selalu tetap netral di area hitam? Tolong, ingin bergabung dengan geng Yanling yang baru lahir ini dan benar-benar menelan geng Lingkong sebelum Xiao Yan pergi. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan Molly tiba-tiba menjadi marah. Kekuatan geng misterius sudah tak terduga. Ditambah dengan Xiao Yan, yang tidak kalah dengan dirinya sendiri. Bahkan jika semua kartu dimainkan, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Molly melihat ke depan dengan wajah dingin, sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan kekuatan keluarga. Setelah mengirim Molly dan Wei Jun pergi, Xiao Yan tidak repot-repot berurusan dengan para pemimpin geng yang tersisa, jadi dia kembali ke kamarnya. Permintaan samar Wei Jun masih mengambang di hatinya. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, meskipun ini jauh dari menakutkan, tetapi beberapa kekhawatiran tetap ada. Setelah berpikir lama tanpa hasil, Xiao Yan sama sekali tidak memikirkannya. Dia merenung sejenak, menggigit giginya, dan mengeluarkan tetes terakhir Ki Origin Soul Spirit. Sekarang dia harus mengembalikan Dian dan Xiao Au, dan membuat dirinya lebih kuat adalah cara raja. Pada saat itu, tidak peduli apa musuhnya, itu akan dihancurkan dengan satu pukulan, dan Xiao Yan dan Molly telah memperhatikan ketika mereka berjabat tangan. Meskipun yang terakhir juga yang terakhir, puncak Kaisar Roh, dibandingkan dengan Bai Juelang, itu terlalu kuat. Itu sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Xiao Yan dan Molly saat ini bertarung satu sama lain, dan tingkat kemenangan diperkirakan hanya 50-50. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menuangkan Ki Origin Soul Spirit ke dalam air jernih tanpa ragu-ragu. Air jernih dengan cepat berubah menjadi lendir cian. Xiao Yan melepas pakaiannya dan segera melompat. Keesokan harinya, segera setelah Xiao Yan keluar dari ruangan, anggota geng Yanling datang dan mengatakan bahwa persekutuan alkemis kota Lingkong telah mengirim personel untuk mengundangnya dan sudah menunggu di aula. Persekutuan alkemis.
Xiao Yan mengerutkan kening, dia tidak memiliki kontak sedikit pun dengan raksasa ini, bagaimana mereka bisa menemukannya? Setelah merenung beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan kekuatan jiwa Wei Jun, jiwa dari alam lain, mungkin di persekutuan alkemis kota Lingkong, itu juga kuat, mungkinkah Wei Jun dan persekutuan alkemis masih memiliki koneksi? Ayo pergi. Setelah berpikir keras tidak berhasil, Xiao Yan mengangguk dan berkata, orang yang datang sedang terburu-buru. Dan kemudian memimpin di depan, Xiao Yan melihat pakaian anggota, warna hitam dan merah. Terlihat sangat elegan, mungkin karena tulisan tangan Durwoksi. Ketika saya datang ke aula, ada seorang lelaki tua dengan kemeja abu-abu minum teh ditemani oleh Bai Liu Feng. Melihat Xiao Yan masuk, Bai Liu Feng buru-buru berdiri dan berkata, tolong tuan, ini Penatua Su dari persekutuan Master Alkimia. Dia menoleh ke lelaki tua itu lagi. Berkata, Penatua Su, ini Xiao Yan, pemimpin geng Yanling saya. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tertawa, bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mendengar tentang prestise Geng Master Xiao sebelumnya. Hari ini Su mewakili Guild Alchemist, dan saya secara khusus mengundang Geng Master Xiao ke aula Guild untuk sebuah pertemuan. Bicara. Xiao Yan membalas hormat dan dengan santai duduk di samping dan berkata, saya belum pernah bertemu dengan Alchemy Master Guild, dan selain itu, saya khawatir pasukan di area hitam tidak akan bisa masuk ke mata Anda, semua. Di matamu, apa yang disebut area hitam tiga kekuatan utama tidak lebih dari mainan anak-anak, mengapa persekutuan alkemis datang untuk mengundang Xiao? Penatua Su tersenyum tanpa komitmen ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan suara rendah, jangan sembunyikan dari Tuan Geng Xiao. Apakah upacara pembukaan Geng Gui kemarin, apakah Tuan Geng Gangsuan Wei Jun membandingkan kekuatan jiwa Anda dengan Anda? Ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut, dan dia menatap Elder Su, yang sedang menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Xiao Yan mengangguk perlahan, dan berkata, mungkinkah Xuan Gang dan Alchemist Guild? Petik 2. Penatua Su mengangguk acuh tak acuh, melirik Bai Liu Feng yang tersisa di aula. Xiao Yan tersenyum dan berkata, Kakak Bai akan menjadi pemimpin geng Yanling di masa depan, jadi tidak apa-apa bagi Penatua Su untuk berbicara langsung. Mendengar kata-kata itu, Penatua Su mengangguk dan berkata dengan lembut, Geng Xuan adalah bidak catur yang didirikan oleh persekutuan alkemis di wilayah hitam, dan tujuannya adalah untuk membantu persekutuan alkemis merebut bahan obat langka, formula, dan kristal kaisar, itulah sebabnya mereka tidak ikut campur di area hitam. Perselisihan antar pasukan di distrik hanyalah alasan untuk merampas semua jenis barang langka secara membabi buta. Pemimpin geng-geng Xuan adalah penatua dari Alchemy Master Guild. Kemarin, dia menguji pemimpin geng Xiao dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa kekuatan jiwa pemimpin geng Xiao lebih kuat darinya. Dia juga mendengar tentang usia pemimpin geng Xiao, dan memberitahu kami tadi malam. Kurator kagum, utusan khusus sudah datang ke gengmu pagi-pagi sekali dan mengundang pemimpin geng Xiao untuk berbicara dengan serikat alkemis. Xiao Yan dan Bai Liu Feng terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tidak heran kekuatan misterius Gangsuan tak terduga di area hitam. Aku berniat pergi ke Alchemy Master Guild keesokan paginya. Karena kurator mengundangku, Xiao hanya akan mengambil kesempatan ini untuk berkunjung. Xiao Yan merenung sedikit, lalu bangkit dan berkata, Oke, belum terlambat, ayo pergi sekarang. Penatua Su juga sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera membuat isyarat undangan, dan keduanya dengan cepat pergi. Kereta melaju kencang. Dengan cepat melewati jalan-jalan kota Lingkong, Xiao Yan duduk di kereta dan melihat ke daerah perkotaan yang ramai di luar mobil, tentara lewat dan menjaga ketertiban kota Lingkong. Kemakmuran Xingyu Elingyu jauh lebih kuat daripada hutan. Melihat pemandangan jalanan di luar mobil, Xiao Yan menghela nafas sedikit, kota Lingkong hanyalah kota yang relatif terpencil di Lingtianfu, dan skala kemakmurannya sebanding dengan itu. Hutan ibu kota provinsi di wilayah itu, saya tidak tahu seberapa makmur kota Lingtianfu. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Penatua Su mengelus jenggotnya dengan ringan dan berkata, tentu saja, alam roh Xingyue disebut tiga alam primordial bersama dengan alam tengah dan alam dewa Mingyan. Itu telah terbentuk sejak awal dunia hebat, dan tentu saja itu lebih baik daripada Sen. Wilayah ini makmur. Tiga domain primitif. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata itu, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk beralih ke Elder Su. Penatua Su merenung sejenak,
dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, saya juga tahu dari beberapa buku kuno yang sudah usang, dan juga tidak jelas tentang 3 domain asli. Dikatakan bahwa pada awal pembentukan dunia yang hebat, hanya domain bintang dan 2 domain lainnya, dan kemudian, beberapa kekuatan Super Jing Tianwei muncul, dan berturut-turut membuka area lain seperti area hutan dan area pertempuran. Petik 2. Mendengarkan jawaban ragu-ragu Elder Su, hati Xiao Yan tiba-tiba naik dengan ribuan gelombang, dan dia dikejutkan oleh kemampuan kekuatan tertinggi ini. Tiba-tiba, Xiao Yan memikirkan apa yang terakhir dikatakan ketika dia bertemu Men Yun sebelumnya, membuka diri, Dewa Barbar. Dewa Barbar, itu harus menjadi jenis pembangkit tenaga listrik tertinggi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan napas dan membuka wilayah tak terbatas dengan kekuatan satu orang. Sampai pada titik ini, bahwa ada eksistensi yang lebih kuat dari Yang Kudus. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika memikirkan hal ini. Melihat pemandangan jalanan di luar mobil, dia tidak bisa tenang karena waktu yang lama. Setelah sekitar 1/4 jam, kereta berhenti di jalan dengan beberapa pejalan kaki. Xiao Yan dan keduanya turun dari mobil. Tidak jauh di depan berdiri sebuah bangunan hitam yang megah. Itu adalah persekutuan alkemis kota Lingkong. 10 penjaga bersenjata lengkap, dan melihat aura mereka, mereka semua mencapai pangkat Kaisar Roh. Dalam perjalanan ke Aula Guild, hanya ada beberapa alkemis yang mengenakan jubah Lingkong Alchemis Guild buru-buru lewat dan melihat Xiao Yanhe. Elder Su, yang turun dari mobil bersamanya, membungkuk hormat untuk menyapa, dan kemudian melihat Xiao Yan berjalan dengan wajah terkejut. Pemimpin Xiao, ayo pergi. Jangan biarkan kurator menunggu. Penatua Su membungkukkan tangannya dengan sopan kepada Xiao Yan, dan berjalan lurus menuju guild bersama Xiao Yan. Ketika melewati gerbang guild, 10 penjaga menyapa Elder Su dengan hormat, dan Elder Su hanya mengangguk ringan dan membawa Xiao Yan masuk. 5 atau 6 alkemis yang bertemu di sepanjang jalan melihat Elder Su membungkuk hormat untuk menyapa. Ekspresi Elder Su tidak berubah. Dia hanya mengangguk ringan. Dan ketika dia berjalan menuruni tangga ke lantai 2, Elder Su berkata kepada Xiao Yan, kekuatan jiwa Tuan Geng Xiao telah mencapai dunia lain. Melihat Xiao Yan mengangguk, Penatua Su tersenyum ringan. Jiwa dari dunia lain telah mampu memurnikan pil obat kelas 4. Jika Tuan Geng Xiao ada di area hitam saat level jiwamu diumumkan, pasti ada banyak kekuatan yang akan membelot padamu. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, aku juga telah memikirkan hal ini. Tetapi dengan cara ini, itu akan benar-benar menyinggung 2 geng besar lainnya. Geng Yanling saat ini benar-benar tidak dapat menelan Geng Lingkong dan Geng Xuan. Setelah mendengar ini, Penatua Su tidak bisa menahan senyum. Sepertinya pemimpin Geng Xiao juga memiliki ambisi untuk menyatukan area hitam. Meskipun kota Lingkong tidak mengizinkan area hitam untuk disatukan oleh satu kekuatan, ada pengecualian. Tepat saat dia berbicara, seorang wanita dingin dengan gaun ungu berjalan mendekat. Melihat Elder Su, wajahnya yang dingin menjadi sedikit tergerak. Matanya yang indah menatap Xiao Yan di sebelahnya dengan ragu, dan kemudian dia menatap Elder Su dan berkata dengan lembut, guru. Tetua Su terkekeh, ini Baiqian, istirahatlah dengan baik beberapa hari ini, pertahankan energimu, dan segera pergi. Ketika wanita itu mendengar ini, senyum langka muncul di wajahnya yang sedingin es dan suaranya yang lembut membawa ketegasan. Guru, yakinlah, para siswa akan melakukan yang terbaik. Kemudian dia memandang Xiao Yan di samping Elder Su, penasaran. Berkata, siapa ini? Penatua Su memandang Xiao Yan dengan senyum yang tidak dapat dipahami dan berkata, kamu akan mengetahuinya nanti. Kemudian, terlepas dari keterkejutan Baiqian, dia membawa Xiao Yan langsung ke lantai 3. Baiqian melihat ke belakang tangga di mana keduanya menghilang, ekspresi kebingungan melintas di matanya yang indah. Dan kemudian dia kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa. Dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, Fusuan, kali ini seluruh kompetisi alkimia manor, aku pasti akan melakukannya. Kalahkanmu dan singkirkan rasa malu kota Lingkong. Penatua Su, kamu telah menerima murid yang baik. Berjalan di koridor, Xiao Yan berkata sambil tertawa, wanita bernama Baiqian, tidak hanya memiliki kekuatan 3 kaisar, tetapi juga kekuatan jiwa kaisar sejati. Pada tingkat puncak di tahap selanjutnya dari alam, menerobos alam asing sudah dekat, dan potensi masa depan tidak terukur. Baiqian memang cukup bagus, tapi dibandingkan dengan Gang Master Xiao, dia hanya bisa dianggap remeh. Jika kamu tidak mengenal master itu, kamu bisa mengajar karakter seperti Gang Master Xiao.
Elder Su tersenyum pahit, sadar atau tidak. Guru, bepergian ke seluruh dunia, saya bahkan tidak tahu keberadaannya sama sekali, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Ketika Elder Su mendengar ini, dia menghela nafas ringan di dalam hatinya dan berhenti berbicara. Dibandingkan dengan Xiao Yan, siswa yang dia banggakan benar-benar tidak layak disebut, dan orang-orang lebih populer daripada orang mati. Di ujung koridor, sebuah ruangan menghalangi jalan. Elder Su dengan lembut menutup pintu, dan suara percaya diri datang dari ruangan. Ini Elder Su Ce, dan yang lainnya adalah helper Xiao Yan Xiao. Haha, cepatlah masuk. Ada sedikit kegembiraan dalam suara itu. Ketika Tetua Su mendengar kata-kata itu, dia membuka pintu dan masuk bersama Xiao Yan. Hal yang paling mencolok di ruangan itu adalah kuali besar di tengahnya. Ada botol dan stoples di atas meja, dan ada semburan dan siang dari beberapa botol giok yang tidak disegel. Di beberapa lemari kaca transparan, ada banyak tanaman obat, seluruh rumah. Begitu keduanya masuk, seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu berjalan keluar dari ruang belakang, melihat Xiao Yan, mata tua yang mendung itu penuh kegembiraan. Ini adalah Presiden Jiyun dari Alchemist Guild. Elder Su pertama-tama membungkukkan tangannya kepada lelaki tua itu, dan kemudian memperkenalkan Xiao Yan. Presiden Ji, saya telah mengagumi nama itu sejak lama. Saya ingin datang berkunjung sejak lama, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini saya akhirnya melihat martabat saya. Xiao Yan juga membungkukkan tangannya dengan sopan. Mendengar ini, lelaki tua itu tertawa, dan bahkan lebih puas dengan Xiao Yan. Dia berkata, si kecil benar-benar tahu bagaimana berbicara. Penatua Su, Anda turun dulu. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan pemimpin geng Xiao. Penatua Su menjawab dan segera meninggalkan ruangan. Jiyun memandang Xiao Yan, dan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, tolong pemimpin geng Xiao melepaskan sepenuhnya kekuatan jiwanya dan biarkan orang tua itu melihatnya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, meskipun dia penuh kebingungan, dia masih mengikuti apa yang dikatakan Jiyun. Kekuatan jiwa mengalir keluar dari alis dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Merasakan tirani kekuatan jiwa ini, jejak kekhawatiran terakhir di mata Jiyun akhirnya menghilang. Melihat Xiao Yan, Jiyun Qiang menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, Xiao Gang, lelaki tua ini ingin kamu berpartisipasi dalam kompetisi alkimia di Ling Tianfu, bagaimana menurutmu? Menari. Mendengar ini sangat akrab tetapi dengan beberapa kata asing, hati Xiao Yan bergetar sedikit. Kenangan jangka panjang membanjiri seperti air pasang, dan beberapa orang atau hal-hal yang akan dilupakan secara bertahap datang ke pikiran. Ya, ada kompetisi dan seluruh rumah yang diadakan di Lingtian Mansion. Setiap kota di bawah Lingtian Mansion harus berpartisipasi. Persyaratannya adalah hanya pendatang baru di bawah usia 20 yang dapat berpartisipasi. Ini adalah permainan yang menarik di seluruh mansion. Kompetisi. Jiyun mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pulih dari ingatannya, Xiao Yan dengan hati-hati merasakan kata-kata Jiyun. Merenung sejenak, menggelengkan kepalanya karena malu dan berkata, maaf, saya tidak punya niat untuk berpartisipasi. Karena ini adalah kompetisi alkimia di seluruh pemerintahan, itu pasti sangat besar, dan semua orang yang berpartisipasi adalah jenius dari seluruh dunia. Bahkan jika Anda adalah jiwa dari dunia lain, diperkirakan Anda tidak akan mudah menonjol. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi, Anda harus jika Anda ingin menggunakan kaisarian, penonton diperkirakan terdiri dari orang-orang dari seluruh dunia, dan harus ada banyak orang yang menonton pertandingan dari berbagai daerah. 3.000 kaisar guntur yang ditemukan oleh orang-orang dari klan Guntur, itu akan sedikit merepotkan. Mengambil langkah mundur, bahkan jika 3.000 api Kaisar Guntur tidak digunakan dan kemungkinan ditemukan oleh klan Guntur dikesampingkan, tidak ada jaminan bahwa pembangkit tenaga listrik lain tidak akan melihat api Kaisar-Kaisar. Jiyun mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan sedikit enggan itu adalah kompetisi di seluruh rumah. Jika kamu memenangkan kemenangan terakhir, Xingyu Elingyu tidak berani mengatakan bahwa reputasimu setidaknya akan menjadi legenda di rumah ini. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen, tepat ketika dia hendak membuka mulutnya untuk menolak, hatinya tiba-tiba tergerak, dan say seluruh rumah. Jika dia memenangkan kejuaraan, itu bisa dianggap sebagai kehormatan tertinggi di seluruh rumah. Dengan cara ini, tempat kedua dalam uji coba tingkat suci bukankah persyaratan ini akan terpenuhi? Jiyun tentu saja tidak bisa melihat pikiran Xiao Yan,
dan melihat kesunyian Xiao Yan, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku mendengar Wei Jun mengatakan bahwa kamu tidak akan tinggal di kota Lingkong sepanjang waktu, dan ketika kamu pergi, nyala api semangat yang Anda bangun di area hitam. Tolong, jika Anda bisa masuk 10 besar dalam kompetisi dan, lelaki tua itu akan menggunakan bawahannya untuk membantunya bertahan lama. Jika Anda bisa masuk 3 besar, lelaki tua itu, biarkan memonopoli area hitam, bagaimana? Jiun menyerahkan hampir semua kepentingan persekutuan alkemis di wilayah hitam, dan mencoba segala cara untuk membuat Xiao Yan setuju bahwa kompetisi alkimia di Ling Tianfu akan diadakan setiap 5 tahun. Bahan tertawaan dari serikat alkemis lainnya, jika kali ini mereka menjadi ekor bangau, posisi mereka sebagai presiden serikat alkimia akan berakhir, jadi menahan Xiao Yan adalah kesempatan terakhir. Mengenai murid Suce, Baiqian dan muridnya sendiri Fusuan, meskipun mereka memang alkemis muda terbaik dalam 2 dekade terakhir, Jiun masih tidak percaya diri. Jiun, yang sakit kepala dalam kompetisi alkimia ini, sepertinya melihat harapan dalam sekejap jika dia tidak peduli dengan identitasnya, dia akan menelepon Xiao Yan kemarin. Mendengar kata-kata Jiun, Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit tercengang, dan berkata dengan sedikit lucu, Presiden Ji, biarkan area hitam dimonopoli oleh geng Yanling, saya khawatir Tuan Kota tidak akan setuju. Jiun sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan segera berkata, jangan khawatir, Tuan Geng Xiao, pemilik kota adalah kakak laki-lakinya. Jika persekutuan Tuan Alkimia Kota Lingkong gagal lagi kali ini, hari-hari saya sebagai presiden akan gagal, berakhir, dan tidak akan ada Alchemy Master Guild saat itu. Dengan dukungan dari kota Lingkong, dia sedikit terbebani untuk berurusan dengan keluarga Feng di kota Lingkong, selama Gang Master Xiao dapat membantu kota Lingkong mencapai yang baik menghasilkan kompetisi dan apa yang dikatakan orang tua ini pasti akan menjadi kenyataan. Xiao yang tersenyum pahit di dalam hatinya ketika mendengar kata-kata itu. Jiun hanya ingin dia mencapai hasil yang baik, tetapi untuk dirinya sendiri. Kali ini juara kompetisi dan harus diperoleh. Jika tidak, kesempatan berikutnya untuk memenangkan kehormatan tertinggi di seluruh pemerintah tidak akan tahu di mana. Kalau begitu, terima kasih Jilao atas cintamu. Sambil menghela nafas, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Jiun sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kekhawatiran di hatinya akhirnya lega. Seluruh orang tampak jauh lebih santai. Kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tahap awal dunia asing, dan dia tidak jauh dari puncak tingkat kekuatan jiwa ini, meskipun agak sulit untuk memenangkan kejuaraan. Tetapi menurut situasi di tahun-tahun sebelumnya, 5 besar pasti dapat masuk, dan apakah alkemis kota Lingkong dapat memperoleh kembali muka untuk dekade tergantung pada waktu ini. Bagaimana kamu menguji usia seorang alkemis? Ini bukan tentang melihatnya, kan? Xiao Yan berpikir sejenak dan bertanya-tanya, jika kamu hanya melihat penampilan, ada 9 dari 10 kesalahan di bawah. Tentu saja tidak. Sejak lahir, setiap orang di dunia besar akan menghasilkan media dalam darah mereka. Saat orang itu tumbuh, ukurannya akan berlipat ganda setiap tahun. Ketika mulai menyerap ki kaisar asli untuk kultivasi, penyusutannya berhenti, dan medium akan seiring bertambahnya usia, spiral akan terbentuk, seperti cincin tahunan pohon. Pada saat itu, inspektur hanya perlu mengekstrak setetes darah kontestan dan menambahkan tahun kelipatan yang dikurangi untuk menentukan usia kontestan. Tes bahkan dapat mengukur bulan dan tanggal kontestan. Jiun memikirkannya dan berbicara tanpa henti. Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setelah mendengar ini. Ini adalah metode yang sangat layak, yang menjamin keadilan kompetisi sejauh mungkin. Kompetisi menetapkan bahwa setiap kota memiliki maksimal 5 anggota tim. Saya telah berdiskusi dengan para tetua masyarakat Pil. Jika saya tidak memiliki kekuatan, tidak akan membantu untuk mengirim terlalu banyak, jadi saya memutuskan untuk membiarkan Anda, muridku, Fusuan, dan Suce yang lebih tua barusan. Murid-muridku, Baiqian dan mereka bertiga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Menempatkan pikirannya, Jiun mulai berbicara tentang kompetisi kepada Xiao Yan dengan hati-hati. Fusuan, Baiqian. Mendengar nama Baiqian, Xiao Yan tiba-tiba teringat wanita berbaju ungu tadi. Mengangguk sedikit, jiwa kaisar sejati berada di puncak, dan jarang ada mampu memperbaiki pil obat bermutu tinggi kelas 3. Dia jenius. Adapun Fusuan itu, saya belum pernah melihatnya, tetapi diterima sebagai murid oleh Presiden Persekutuan Alkemis pasti merupakan bakat yang luar biasa. Dan saya masih sebulan lagi.
Kota Lingkong jauh dari kota Lingtian. Kita akan berangkat dalam 3 hari. Selama waktu ini, Tuan Geng Xiao harus beristirahat dengan baik. Aku akan mengirim seseorang untuk mengundangmu kalau begitu, kata Jiun dengan nafas panjang. 3 hari kemudian, bukankah kota Lingkong mencapai kisi teleportasi dari Lingtian Mansion? Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jiun berkata dengan senyum masam, Tuan Geng Xiao diteleportasi dari domain hutan. Kekuatan pengikatan ruang dari domain bintang beberapa kali lebih besar daripada domain hutan, seperti kota Lingkong dan kota tanpa batas lainnya. Kisi teleportasi biasa, sangat mendasar itu tidak dapat digunakan, hanya yang canggih yang tidak dibatasi, tetapi dengan sumber daya keuangan kota Lingkong, sama sekali tidak mungkin untuk membeli. Setelah mendengar keluhan sedih Jiun, Xiao Yan hanya bisa mengangguk menerimanya, dan hatinya lega. Karena itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Setelah membicarakan semuanya, Xiao Yan tidak berniat untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jiun, dia hendak pergi, dan tiba-tiba berkata, Penatu Aji, wakil pemimpin saya dari geng Yanling, Durwoksi, sekarang saya telah mencapai ranah alkemis kecil kelas 1, dapatkah saya lulus aplikasi serikat alkemis? Jiun mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu dan berkata, tentu saja, saya akan mengirim seseorang ke area hitam untuk membiarkan Durwoksi datang, dan aplikasi akan segera diselesaikan. Lao Ji semakin tua, Xiao Yan membungkukkan tangannya dan segera meninggalkan kamar Jiun. Masih ada 3 hari sebelum keberangkatan. Setelah waktu yang lama, dia sepertinya merasa sedikit berkarat di tangannya. Dalam 3 hari ini, dia harus memulihkan keadaan alkimia. Master alkimia dinilai berdasarkan kelas, dan setiap kelas dibagi menjadi 7 bintang. Menurut kekuatan ramuan obat yang disempurnakan, tingkat alkemis dapat dibagi dengan jelas. Alkemis kelas 1 disebut alkemis kecil, dan kelas 2 alkemis disebut alkemis besar. Master alkimia, peringkat ketiga disebut alkemis spiritual, peringkat keempat disebut alkemis wang. Jiwa dunia lain setidaknya dapat memperbaiki pil obat peringkat keempat, oleh karena itu, Xiao Yan saat ini dapat disebut alkemis wang peringkat keempat. Seperti apa peringkat bintang peringkat keempat? Anda perlu secara pribadi memperbaiki pil obat untuk memperkirakan. Mulai dari jiwa alien, setiap langkah maju sangat sulit, sama seperti Jiun. Meskipun dia juga jiwa alien, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan di tahap selanjutnya dari alam alien, yang berkali-kali lebih kuat dari Xiao Yan, jiwa asing pada tahap awal. Jiwa dunia lain secara kasar dapat dibagi menjadi 3 tahap, tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya. Setiap tahap dapat dibagi menjadi 7 langkah kecil, sesuai dengan tingkat bintang yang berbeda. Seorang alkemis tingkat rendah adalah besi hukum di dunia alkimia, oleh karena itu, jika tidak ada kartu truf yang kuat, sangat tidak mungkin bagi seorang alkemis tingkat rendah untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi alkimia. Di ruang rahasia geng Yanling di distrik hitam, Xiao Yan melihat pil obat kelas 4 yang baru saja disempurnakan di tangannya, dan mau tidak mau merenungkan. Bahkan lebih arogan, memperbaiki pil yang sama, dia pasti lebih baik, tetapi dalam kondisinya saat ini, pil yang dapat disempurnakan dalam 2 jam Jiun berkata, yang tertinggi hanya tahap awal kelas 4. Dalam hal tingkat master alkimia, itu juga kelas 4 kelas 2, bintang Wang alkemis. Masih terlalu lemah untuk menyediakan ki primordial yang cukup untuk alkimia. Jika itu adalah seorang kaisar sekarang, diperkirakan setidaknya ramuan bintang 5 dapat dibuat. Menyimpan ramuan di tangannya, Xiao Yan menghela nafas pelan, suara tangannya sedikit kosong. Dan 2 nyala api dengan warna berbeda meledak melompat dengan penuh semangat. 2 kaisar api yang telah dihangatkan dengan roh jiwa asal Ki telah sepenuhnya memulihkan kemampuan mereka sebelumnya, dan menjadi hidup kembali. Dimanapun api lewat, ruang beriak menunjukkan kekuatan hebat yang kuat. Untuk mengalahkan kejuaraan, kamu harus menggunakan kekuatan kaisarian. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Pasti akan ada banyak orang kuat dalam kompetisi dan di Lingtianfu, dan dengan mata ganas dari orang-orang itu, sebagian besar kemungkinan mereka akan mengenalinya api yang dia pegang akan menjadi malapetaka pada saat itu. Tetapi dia harus berpartisipasi. Psikologi yang saling bertentangan membuat Xiao Yan khawatir. Setelah merenung sebentar, Xiao Yan melihat 2 nyala api dengan warna berbeda yang berdetak di tangannya, dan pikirannya bergerak. Di bawah kendali kekuatan jiwa yang tepat, api kaisar besar kekacauan merah dan kaisar 3000 guntur kuning keemasan api perlahan-lahan melambat, menyatu bersama untuk membentuk api merah emas.
Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya harap saya bisa menipu mata mereka yang kuat. Melihat api di tangannya, Xiao Yan menghela nafas. Api fusi ini memancarkan aura api kaisar besar kekacauan dan api kaisar 3000 guntur, mengganggu satu sama lain dalam keadaan itu. Itu harus dapat membingungkan perasaan orang-orang yang tertarik padanya, sehingga bisa lolos begitu saja. Selama 3 hari ini, Xiao Yan juga menjelaskan urusan Geng Yanling kepada Bai Liu Feng dan Dur Woxi. Jenius manajemen Bai Liu Feng menunjukkan secara tajam dan jelas setelah menerima posisi pemimpin Geng Yanling. Kekuatan Ling sudah cukup untuk menjadi pemimpin Geng Yanling. Geng Yanling, hanya dalam 2 hari, operasi Geng Yanling telah menjadi biasa lagi, dan geng bawahan juga aman dan sehat. Tak perlu dikatakan, Geng Xuan, Ling Kong. Bantuan tidak datang ke masalah. Dur Woxi menerima undangan dari Alchemist Guild pada hari Xiao Yan kembali. Ketika dia kembali, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jelas bahwa dia lulus penilaian Alchemy Guild dan menjadi alchemist resmi. Identitas mengenakan mantel pelindung Alchemist Guild untuk geng Yanling, dan geng lain memiliki lebih banyak kekhawatiran sebelum mereka mulai. Keluarga Feng di kota Lingkong, sebagai satu-satunya keluarga besar di kota Lingkong, secara alami dibangun dengan megah. Pada saat ini di halaman belakang keluarga Feng, Molly Zeng berdiri dengan hormat di sebuah pavilion, memandangi pria kulit putih yang bersandar di pagar tidak jauh, pria tua. Pria tua berambut putih itu mengenakan jubah yang toleran, bersandar malas ke pagar, memandangi daun teratai yang ramping di danau, dan berkata dengan santai setelah beberapa saat, "Jangan khawatir, kompetisi dan generasi baru di Lingtian Mansion akan diadakan. Diadakan segera. Menurut saya melihat bahwa kota Lingkong masih tidak dapat lepas dari nasib akhir kali ini. Lelaki tua Jiun harus turun tahta." Begitu Jiun pergi, Ji Sao tidak akan memiliki pendukung, dan itu akan lebih mudah untuk memindahkannya. Ini adalah keluarga Feng, dan segalanya akan jauh lebih mudah setelah itu. Mendengar ini, wajah Molly segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, "Saya mendengar bahwa Suce secara pribadi datang ke area hitam untuk menjemput Xiao Yan di pagi hari. Saya khawatir dia akan berpartisipasi dalam dan kompetisi." Orang tua itu tersenyum menghina dan berkata, "Xiao Yan, apakah itu si kecil bau? Saya mendengar bahwa Wei Jun sangat tertarik pada pria itu, yang berarti bahwa kekuatan jiwanya tidak lemah. Tetapi itu adalah Baiqian dan Fusuan. Level, atau sedikit lebih kuat dari keduanya. Bagaimana mungkin mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi dan di level ini?" Melihat bahwa Molly masih sedikit ragu-ragu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, kota Lingkong telah berada di peringkat terbawah kompetisi ke-11 berturut-turut. Kali ini jika alkemis di bawah komandonya tidak dapat melakukannya, ke-20 besar kompetisi, Jiun akan tetap mengundurkan diri." 20 besar. Molly merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Ada hampir 80 tim yang berpartisipasi, dan jumlahnya mendekati 400. Meskipun hanya ada 400 orang, semuanya jenius di setiap kota dan ingin berdiri. Memasuki 20 besar, memang sulit untuk mencapai level Master Alkimia di kota Lingkong. Patriark Xie mundur, dan bawahannya pensiun. Molly, yang meninggalkan rumah Feng, diam-diam keluar dari jalan rahasia, dan kekhawatiran di hatinya tersapu. Kebingungan yang telah menekan hatinya selama 2 hari terakhir juga teratasi, dan seluruh orang merasa segar kembali. Area hitam, kota Lingkong, hehe, di masa depan, tempat ini akan menjadi dunia keluarga Fengku. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan di pagi hari ketiga, Xiao Yan, Bai Liu Feng, dan Dur Woxi berdiri di depan geng, diam-diam menunggu orang-orang dari Alchemist Guild datang. "Kakak Xiao Yan, aku tidak tahu kapan kamu bisa bertemu ketika kamu pergi." Setelah beberapa hari manajemen, Bai Liu Feng tampaknya menjadi pemimpin geng yang kompeten, dengan sentuhan sikap di posisi tinggi, tampak pada Xiao Yan dan berkata dengan sedih. Dur Woxi di samping mengerutkan kening, dan menatap Xiao Yan dengan enggan. "Aku tidak tahu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sederhana. Jalan di depan begitu panjang dan ada banyak kesulitan. Dia benar-benar tidak berani membuat retorika. Wow, pada saat ini, beberapa raungan membelah langit menarik semua orang untuk melihat ke langit. Segera, 2 makhluk roh besar mendarat di tanah yang luas di depan geng Yanling. Di atas binatang itu adalah Jiun dan keduanya, penjaga yang telah mencapai kekuatan kaisar, dan di belakang binatang roh adalah Baiqian dan seorang pria tampan, yang merupakan murid Jiun, Fusuan.
Ayo pergi. Jiun berkata dengan ringan, ada getaran dalam suaranya yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Ini adalah kota Lingkong, dan ini juga kesempatan terakhirnya. Saya harap setelah 2 bulan, dia akan kembali dengan suasana hati yang baik. Xiao Yan dan Bai Liu Feng menangkupkan tangan mereka, dan kemudian duduk tepat di belakang elang bulu singa ini di bawah mata Bai Qian dan Fusuan yang penasaran. 10 orang. Punggungnya tebal dan turun, sangat nyaman untuk diduduki, dan kecepatan terbangnya juga sangat cepat. Ini adalah tunggangan terbang yang sangat ideal. Jiun menepuk kepala besar burung nasar bulu singa di bawahnya, yang terakhir serak, dan sayap dan bulunya berkibar ke langit, dan burung nasar bulu singa yang membawa Xiao Yan dan 3 di belakangnya juga serak dan mengikuti dengan cermat, menggulung embusan angin. Melihat 2 burung nasar berbulu singa yang segera menghilang ke langit, Bai Liu Feng dan keduanya memiliki banyak pemikiran di hati mereka, dan akhirnya keduanya menghela nafas panjang. Ketika pria ini kembali lagi, dia tidak tahu seperti apa. Di dalam geng Yanling, Lu, yang sedang berlatih dengan semua orang, melihat burung nasar bulu singa yang menghilang dari langit, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saudara Xiao Yan, hati-hati. Langitnya tinggi dan mendung." Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan begitu dekat dengan langit di dunia besar. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi Griffin, hutan di bawah dengan cepat mundur. Melihat ke bawah, ada vitalitas hijau yang tidak bisa dilihat, sekilas. Embusan angin bertiup, dan beberapa orang yang duduk di bawah bulu Griffin yang tebal secara alami tidak perlu khawatir. Kekuatan beberapa orang mencapai roh kaisar, dan mudah untuk menangani embusan angin ini. Saudara Xiao, sebelum guru datang, izinkan saya dan keduanya menjelaskan aturan dan sai untuk Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Fusuan menoleh dan berkata sambil tersenyum. Dia mendengar tentang evaluasi Xiao Yan dari gurunya. Jiun kemarin, Fusuan, yang selalu menjadi jenius yang memproklamirkan dirinya sendiri, secara alami penuh dengan ketidakpuasan. Ketika dia pertama kali berhubungan dengan Xiao Yan, dia dengan sengaja menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengujinya. Setelah diperhatikan oleh yang terakhir, dia mencibir dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan, yang juga membuat Fusuan jauh lebih jujur. Melihat penampilan Fusuan, Bai Qian, yang belum pernah berbicara, melirik yang pertama dengan heran. Dengan bakatnya yang luar biasa, di kota Lingkong, kecuali presiden dan gurunya Suce, dia tidak akan menghormati alkemis lainnya. Menghina, sekarang dia benar-benar menunjukkan bantuan kepada Xiao Yan. Harga dirinya yang kuat membuat Bai Qian diam sejak Xiao Yan muncul, dan tentu saja dia tidak pernah mencoba Xiao Yan, tetapi selalu ada sedikit kemarahan di hatinya. Dia juga tahu situasi saat ini dari guild alkemis kota Lingkong. Dan saya dapat dikatakan sebagai prioritas utama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan menentukan nasib kota Lingkong. Saya tidak berharap bahwa Presiden Jiun benar-benar menemukan pemimpin geng di wilayah hitam. Bahkan jika kekuatan jiwanya mungkin kuat, tingkat alkimia yang sebenarnya, tapi saya tidak tahu, bagaimana orang seperti itu bisa meyakinkan. Selain itu, Bai Qian sangat jijik dengan orang-orang di area hitam, jadi dia pada dasarnya mengabaikan Xiao Yan. Aturan dan sai. Oke, mari kita dengarkan. Xiao Yan berbaring di punggung lebar elang singa, menatap langit biru dan berkata dengan malas. Pertama-tama kompetisi dan diadakan setiap 5 tahun. Batas peserta tidak boleh melebihi usia 20 tahun. Usia dapat dideteksi. Saudara-saudara Xiao ini mengetahuinya. Melihat Xiao Yan mengangguk, Fusuan memilah-milah pikirannya dan berkata, beberapa hari yang lalu, guru memberi tahu saya dan Bai Qian proses spesifik kompetisi. Kompetisi ini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi obat bahan. Setiap kontestan akan mendapatkan sejumlah gambar bahan obat, pada dasarnya sekitar 20 jenis, dan kemudian mengidentifikasi mereka, menulis nama mereka, dan mengirimkannya. Mereka hanya dapat membuat paling banyak 3 kesalahan, dan mereka bertanggung jawab untuk segera eliminasi. Putaran ini untuk mendeteksi alkimia muda. Cadangan pengetahuan guru. Xiao Yan juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Langkah ini mudah diucapkan, tetapi juga sangat sulit untuk mengatakan bahwa itu sulit. Ada begitu banyak bahan obat di dunia, yang berani mengatakan bahwa dia tahu semuanya. Langkah ini untuk semua alkemis untuk berjuang keras, dan tidak ada langkah oportunistik. Langkah kedua adalah mendeteksi kontrol api. Penyelenggara dan saya akan menunjukkan kepada semua orang gambar, apakah itu orang atau binatang. Singkatnya, apapun mungkin terjadi.
Itu dapat disimulasikan oleh api mereka sendiri. Siapapun yang melihat yang paling suka bisa masuk ke babak berikutnya, dan hanya ada 30 orang yang bisa masuk ke babak berikutnya. Langkah ketiga adalah trik terbaik alkemis, alkimia. Apa aturan langkah ini? Yaitu, dalam waktu yang terbatas, semakin tinggi pangkat alkimia, semakin berharga ramuan dengan peringkat yang sama, semakin baik. Petik 2. Setelah berbicara banyak, Fusuan tiba-tiba berkata dengan senyum buruk, "Saudara Xiao, mengapa kita tidak melakukan tes untuk melihat siapa yang dapat mensimulasikan Baiqian lebih seperti dengan api? Bagaimana?" Xiao yang tercengang ketika mendengar ini. Baiqian, yang berada di sampingnya, memiliki wajah dingin, dan berkata dengan dingin, "Fusuan, jangan anggap aku bercanda." Fusuan mendengus pelan, "Apa itu kebahagiaan? Saya berlatih sebelum pertandingan. Jika Anda tidak setuju, beritahu guru dan lihat siapa di antara kita yang benar." Baiqian mengatupkan giginya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mendengus dingin ketika dia melihat senyum penuh wajah Fusuan, dan memalingkan kepalanya untuk mengabaikan yang terakhir. Oke, itu kebetulan menganggur dan bosan di sepanjang jalan. Setelah mendengarkan aturan dan Sai Fusuan, Xiao Yan merasa sedikit gatal di hatinya. Dia setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hadir di tangan. Merasakan energi kekerasan yang terkandung dalam api di tangan Xiao Yan, Fusuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan Baiqian, yang membelakanginya, juga tertarik, melihat api merah emas yang melompat di tangan Xiao Yan, sebuah kejutan kecil melintas di matanya yang indah. Ses, Fusuan melambaikan tangannya, dan nyala api kuning juga muncul dari udara tipis. Begitu nyala api muncul, suhu di sekitar Fusuan tiba-tiba naik. Fusuan sedikit mengernyit. Dia memperhatikan bahwa tidak banyak perubahan suhu di sekitar Xiao Yan, dan hatinya juga rendah. Sambil menghela nafas, kekuatan kendali apinya sendiri masih kalah dengan Xiao Yan. Api binatang buas ini disebut Lan Lilong Wu, dan itu diambil dari tubuh binatang buas tingkat menengah Lan Lilong. Itu diperoleh oleh guru dan penguasa kota, yang membunuh binatang Lan Lilong yang terluka parah. Bagaimana? Lumayan. Fusuan memegang nyala api, memandang Xiao Yan dan berkata dengan bangga. Xiao Yan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Keberuntunganmu benar-benar bagus, dan yang kamu temui adalah binatang surgawi yang terluka parah." Fusuan tersenyum dan berkata, "Griffin yang kami tumpangi juga beberapa tahun yang lalu. Ketika guru dan penguasa kota memasuki pegunungan yang dalam untuk mengumpulkan bahan obat, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Griffin binatang tingkat rendah yang baru saja melahirkan 3 anak. Dalam pertempuran dengan 2 binatang surgawi tingkat rendah, guru membunuh 2 binatang surgawi tingkat rendah. Griffon juga meninggal karena luka-lukanya, dan 3 anaknya dibawa kembali oleh guru, dan 2 selamat pada akhirnya. Keduanya, penguasa kota dari kota-kota lain sangat iri. Ini keberuntungan. Melirik elang bulu singa besar di bawah tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, bisa mendapatkan anak elang bulu singa. Keberuntungan kota Lingkong memang sangat bagus. Hei, berbalik, bagaimana kamu bisa mensimulasikannya dengan api jika kamu tidak berbalik? Melihat Baiqian berbalik lagi, Fusuan berteriak dengan ketidakpuasan. Melihat Baiqian belum berbalik, Fusuan tiba-tiba tersenyum jahat dan berkata, "Kamu tidak mendukung latihanku dengan kakak Xiao. Dan jika putaran kedua gagal, itu tanggung jawabmu. Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab, kamu bangun." Tubuh Baiqian bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia berbalik dengan enggan pada akhirnya. Matanya yang dingin menyapu Xiao Yan dan Fusuan. Dia mendengus dingin, menutup matanya dan berhenti berbicara. Fusuan memberi Xiao Yan ekspresi seperti "aku luar biasa", dan kemudian menatap wajah Baiqian dengan wajah bahagia, memegang api di tangannya untuk mensimulasikannya dengan serius. Melihat Fusuan, yang tiba-tiba menjadi serius, tampak seperti orang yang berbeda. Wajahnya penuh keseriusan. Pada saat ini, beberapa kemalangan asli menghilang. Xiao Yan diam-diam mengagumi lubuk hatinya. Meskipun orang ini memiliki hanya kekuatan roh kaisar, dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Dimungkinkan untuk membuat beberapa pencapaian di Dandau. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Xiao Yan menjadi tenang dan menatap wajah Baiqian untuk mengamati dengan cermat. Saya harus mengatakan bahwa wajah Baiqian sehalus batu giok, dan ekspresi dingin mengandung keindahan yang menghangatkan hati. Setelah itu mengamati sebentar, Xiao Yannya setelah menggigit, dia buru-buru menutup matanya dan menyesuaikan pikirannya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan menggigit ujung lidahnya dengan ringan, dan jantungnya yang gelisah bisa berhenti.
Xiao Yan juga bukan orang suci. Dia belum pernah berhubungan dengan wanita dalam 6 atau 7 tahun. Dari naluri pria, dia secara alami memiliki beberapa fluktuasi emosional ketika menghadapi kecantikan dingin seperti Baiqian. Setelah mengamati fitur wajah Baiqian untuk sementara waktu lagi, dan merasakan jejak nafsu di hatinya lagi, Xiao Yan tersenyum tak berdaya, menggertakkan giginya dengan ringan, memejamkan mata, menatap hidung dan hatinya, dan api di tangannya mulai berubah secara perlahan. Di langit biru jernih, dua titik hitam kecil tiba-tiba muncul. Segera, dua titik hitam kecil melintasi langit dengan kecepatan tinggi, menyebabkan topan di udara meledak, dan dua bulu griffin terbang melintasi langit. Itu adalah Xiao Yan dan partainya. Sudah hampir 7 hari, mengapa kita belum tiba? Fu Xuan berbaring di punggung burung bangkai bulu singa dengan segala macam kebosanan, menghela nafas dan menatap Xiao Yan, yang memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Fu Xuan menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Baiqian membuka matanya setelah mendengar kata-kata itu, dan melirik Fu Xuan, yang panik, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Ada sedikit kejutan di matanya yang indah. Beberapa hari yang lalu, Fu Xuan dan Xiao Yan menggunakan korek api untuk mensimulasikan penampilan mereka. Meskipun dia memiliki beberapa prasangka terhadap Xiao Yan, dia akhirnya harus mengakui bahwa simulasi Xiao Yan tentang dirinya dengan api jauh lebih baik daripada Fu Xuan. Ketika mereka bersama, dia mensimulasikan penampilannya dengan jelas, dan ketika dia melihat penampilannya diukir dengan api, Baiqian benar-benar terkejut, dan semakin tidak terduga pemuda berpakaian hitam di sampingnya. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan dipenuhi dengan informasi tentang tanaman obat. Itu semua informasi yang diberikan Yilao kepadanya ketika dia berada dalam ilusi. Sebelum kompetisi, manfaatkan waktu luang ini untuk meninjaunya. Tidak ada cara untuk meramu pil di sini, kamu hanya bisa menunggu. Fu Xuan menghela nafas dengan panik, lalu tersenyum pada Baiqian dan berkata, apakah kamu tidak membaca banyak komentar tentang Dansai di masa lalu? Anda akan selalu ada kekuatan. Baiqian memutar matanya ke arah Fu Xuan, melihat Xiao Yan juga menatapnya dari pikirannya yang dalam. Baiqian menghela nafas tak berdaya, dan suara dingin terdengar perlahan. Ada 8 kabupaten dan 74 kota di bawah Lingtian Mansion. Masuk akal bahwa persekutuan alkemis satu kota mengirim satu tim, hanya 74 tim. Tetapi di setiap kompetisi dan tim yang berpartisipasi telah melebihi 80, alasannya adalah bahwa di beberapa kelompok tentara bayaran tirani di Istana Lingtian, sering ada beberapa alkemis yang kuat, dan kelompok tentara bayaran ini akan mengatur tim mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sang alkemis tidak bergabung dengan serikat alkemis lokal, mengapa dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya, setidaknya sejauh yang dia ketahui, dia belum pernah mendengar tentang alkemis itu, di benua Douqi. Guild divisi tidak bergabung tetapi bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Karena di Medan Bintang, ada aliansi tentara bayaran yang tidak kalah dengan negara adidaya manapun. Kelompok tentara bayaran di setiap kota di bidang bintang berada di bawah yurisdiksi aliansi tentara bayaran. Aliansi tentara bayaran tidak lagi hanya berburu binatang roh dan membeli dan menjual inti roh. Tetapi untuk melakukan tugas yang lebih tak terbayangkan, termasuk disewa untuk menjadi pembunuh, atau menerima hadiah untuk membunuh orang. Jadi kekuatan aliansi tentara bayaran sangat kuat, dan beberapa alkemis berbakat mungkin telah bergabung dengan tentara bayaran untuk berbagai aliansi. Selain itu, hal-hal langka sangat berharga, dan hadiah alkemis dari aliansi mercenari bisa lebih tinggi. Baiqian merenung sejenak, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia perlahan menjelaskan apa yang dia ketahui. Aliansi mercenari. Xiao Yan sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ini tidak mungkin di benua Douqi, tetapi itu benar-benar tercapai, dan bahkan secara samar-samar menyaingi kekuatan alkemis guild. Demikian pula, untuk memenangkan beberapa alkemis berbakat, aliansi tentara bayaran secara agresif merayu para alkemis dari serikat alkemis di berbagai rumah besar di bidang bintang, yang menyebabkan pengaruh yang sangat buruk, dan juga menyebabkan semua serikat alkemis dan aliansi tentara bayaran di bintang. Lapangan, potensinya sama dengan api dan air, dan tidak cocok. Fenomena ini secara alami ada di Lingtian Mansion. Oleh karena itu, setiap kompetisi alkimia tidak hanya membandingkan alkemis muda di bawah usia 20 tahun di Mansion, tetapi juga alkemis serikat dan tentara bayaran. Pertarungan untuk Liga
Setiap saat, semua kelompok tentara bayaran di rumah ini akan memusatkan upaya mereka dan memilih alkemis terbaik untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kelompok tentara bayaran itu berada di area di mana para alkemis paling bangga, mereka akan dikalahkan, sehingga memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia. Dengan cara ini, reputasi persekutuan alkemis akan didiskreditkan. Baikian berkata di sini ada sedikit kesedihan dalam suaranya yang dingin. Fu Xuan mengangguk setuju, menoleh untuk melihat Xiao Yan dan berkata, "Saudara Xiao, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada kompetisi dan terakhir?" Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Fu Xuan berkata dengan suara rendah, "Menurut guru, kompetisi alkimia terakhir bisa dikatakan sangat berbahaya. Alkemis dari kelompok tentara bayaran sangat berbakat sehingga dia hampir memenangkan kejuaraan. Meskipun sang juara adalah milik guild alkemis di Ling Tianfu, yang kedua dan ketiga semuanya adalah alkemis dari kelompok tentara bayaran itu." Baikian mengambil percakapan, suaranya sedikit bergetar. Mendengar ini, Xiao Yan juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kelompok tentara bayaran di bidang bintang telah berkembang sedemikian rupa sehingga aliansi tentara bayaran, raksasa ini benar-benar memiliki keberanian untuk menantang serikat alkemis. Aku tidak tahu alkemis berbakat apa yang akan berada di kelompok tentara bayaran tahun ini, meskipun bukan giliran kita untuk mengkhawatirkannya. Setelah begitu banyak sesi, setiap kali para alkemis Ling Tianfu telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua Ling Tianfu. Wajah seorang alkemis, tapi aku masih merasa tidak bahagia. Fu Xuan menghela nafas dan bergumam tidak puas. Tidak ada keraguan tentang kemampuannya, tetapi dibandingkan dengan roh-roh jahat dari persekutuan alkemis kota Lingtian, itu tampaknya dikerdilkan. Juga memiliki kekuatan itu, kan? Ngomong-ngomong, Baikian tiba-tiba berhenti, menatap Xiao Yan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, "Xiao Yan, aku tidak tahu apa kekuatan alkimiamu, tetapi guru dan mereka semua percaya padamu. Xuan juga telah diurus oleh Anda. Agaknya, tergantung pada kemampuan Anda. Anda seharusnya tidak memiliki masalah memasuki 20 besar. Maksud saya jika Anda masuk 3 besar, Anda harus berhati-hati, mungkin ada kelainan di lapangan." Tidak normal. Mendengar kata-kata ragu Baikian, Xiao Yan sedikit terkejut dan menatap Baikian tanpa sadar. Baikian mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Saya tidak tahu, itu saja. Anda harus lebih berhati-hati." Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kata-kata Baikian begitu kabur dan tidak mengerti apa-apa. Tetapi dia mengangguk dan menerima nasihat Baikian di dalam hatinya. 9 dari 10, Anda akan menemukannya sendiri. Secara alami, Fu Xuan dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Mereka bertiga terdiam, melihat awan putih yang mundur dengan cepat di langit. Mereka bertiga memiliki pikiran mereka sendiri di dalam hati. Setelah terbang selama 5 hari berturut-turut, garis besar kota Lingtian akhirnya muncul samar di ujung garis pandang. Melihat garis besar kota besar di kejauhan, semua orang tampak bersorak sedikit. Tampaknya luar biasa hidup, dan terbang menuju kota Lingtian dengan teriakan nyaring. Xiao Yan duduk di punggung lebar burung nasar bulu singa dan memandang kota Lingtian di kejauhan. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Perasaan ini samar-samar terkait keintiman yang tak bisa dijelaskan. Kota Lingtian, ibu kota Lingtian Mansion, melihat ke bawah dari langit, apa yang muncul di depan Anda adalah garis besar kota besar yang tidak bisa dilihat sekilas di tanah. Itu menunjukkan ombaknya yang luar biasa. Jiun, yang duduk di atas burung nasar bulu singa terkemuka, memandang kota di kejauhan dengan mata yang rumit, dan kemudian menepuk kepala besar burung nasar bulu singa. Elang bulu singa yang membawa Xiao Yan dan ketiganya, di belakangnya juga mengikuti dengan cermat setelah melihat ini. Saya akan segera tiba di kota Lingtian. Saya mendengar dari guru sebelumnya bahwa terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 1000 mil dari kota Lingtian. Lihat, ada juga orang-orang yang menunggangi binatang roh terbang yang sudah mulai turun. Fu Xuan melihat ke bawah, sekitar, tiba-tiba menunjuk ke beberapa bayangan binatang kabur di kejauhan. Xiao Yan dan Baikian melihat ke arah yang ditunjuk Fu Xuan, dan benar saja, beberapa makhluk roh burung besar yang membawa orang menukik dengan cepat. Ada formasi pelindung di sekitar kota Lingtian. Tidak mungkin masuk dari langit. Jika kamu tidak ingin turun, kamu tidak dapat membantu mereka. Baikian mendengus pelan saat melihat ini. Arai perlindungan, dibuat oleh Master Arai. Xiao Yan menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa sekarang, dan menatap Baikian dengan rasa ingin tahu.
Pengetahuan yang terakhir jauh lebih kaya daripada Fusuan. Baiqian menceritakan kisah Dansai di Lingtian kota. Baiqian Zhen mengangguk ringan dan berkata, itu benar, meskipun formasi pelindung adalah bentuk tingkat yang relatif rendah, itu adalah keterampilan yang luar biasa untuk mencakup seluruh kota Lingtian. Selain itu, formasi pelindung kota Lingtian memiliki beberapa elemen misterius yang ditambahkan ke dalamnya. Masalahnya, menurut guru, bahkan jika itu adalah master dari jalan kekaisaran, itu akan rusak dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Baiqian, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Itu memang ibu kota Lingtian Mansion, dan itu sangat kuat sehingga dia langsung melindungi seluruh kota dengan formasi pelindung. Wow, diiringi beberapa teriakan keras, dua burung nasar berbulu singa itu mendarat di sebuah bukit ribuan mil jauhnya dari kota Lingtian. Setelah Xiao Yan dan kelompoknya turun, burung nasar berbulu singa itu menggoyangkan tubuhnya dengan malas, dan berkicau beberapa kali dengan gembira. Terbang terus-menerus akhir-akhir ini juga membuat mereka kelelahan. Jiun tersenyum dan menepuk kepala besar kedua burung nasar berbulu griffin, dan membisikkan beberapa patah kata kepada mereka. Kedua burung nasar berbulu griffin itu melengkungkan tubuh Jiun dengan kepala mereka dengan penuh kasih sayang, dan kemudian terbang dengan riang, masing-masing membawa roh. Penjaga kota yang kosong bergegas ke hutan yang jauh. Sudah berhari-hari, lebih baik membiarkan mereka bersantai. Jiun menyaksikan dua burung nasar singa pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap Xiao Yan dan ketiganya yang ingin mencoba, ayo pergi, ke kota Lingtian. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan mil, semua orang samar-samar bisa melihat kota besar merangkak di ujung pandangan mereka, kota Wuning tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun kota Lingtian menetapkan bahwa binatang roh terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 1.000 mil, ada banyak mobil binatang yang disewa di perbatasan 1.000 mil untuk dikendarai orang. Jiun menyewa mobil binatang roh yang agak besar. Di bawah mengemudi binatang itu pelatih, semua orang menuju kota Lingtian. Saat jarak dari kota Lingtian semakin dekat, semua jenis mobil binatang memasuki pandangan Xiao Yan dan yang lainnya, semuanya berderap menuju kota Lingtian. Tentu saja, ada juga beberapa orang kuat yang menggetarkan sayap kaisar di belakang mereka. Di mata semua orang iri, itu melampaui mobil binatang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke kota Lingtian. Saat kompetisi dan mendekat, akan ada lebih banyak kekuatan yang masuk. Di kompetisi dan sebelumnya, bahkan ada banyak master kaisar Dao. Jiun melihat pembangkit tenaga terbang yang mulai meningkat di luar, menghela nafas. Jitua, Baiqian mengatakan sebelumnya bahwa tiga teratas dalam kompetisi dan mungkin mengalami kelainan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kelainan itu. Xiao Yan merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata ketika Jiun berbalik. Jiun tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu ini dengan baik, sepertinya itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi waktu itu, saya hanya salah satu dari persekutuan alkemis kota Lingkong. Penatua, dan kota Lingtian sangat tertutup tentang masalah ini, jadi tentu saja saya tidak tahu. Tapi jangan khawatir, karena kejadian itu, Istana Master Istana Lingtian akan muncul secara langsung, di setiap kompetisi dan, jadi yang disebut kelainan juga. Tidak mengherankan kalau itu hanya rumor. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, semua orang saling memandang dengan cemas. Apa yang sebenarnya bisa membuat kota Lingtian sangat tabu, dan membuat kota Lingtian tabu juga berarti bahwa Kaisar Dao dan bahkan Yang Mulia adalah tabu. Hal semacam ini benar-benar tabu, rumor palsu. Tidak bisa melakukannya. Di bawah keterampilan mengemudi yang luar biasa dari para penjinak binatang, dibutuhkan sekitar 1 mil dupa, dan perjalanan hampir 1.000 mil telah ditinggalkan oleh semua orang kota Lingtian, yang merangkak di tanah yang luas seperti binatang buas kuno yang terpencil, akhirnya muncul di depan semua orang. Melihat kota Lingtian dari jarak dekat, Anda dapat melihat kehancuran dan umur panjang yang tak ada habisnya. Di tembok kota yang terbuat dari batu hitam di zaman kuno, lumut dan permukaan batu monumen yang terkikis oleh angin dan hujan tampaknya menyampaikan luasnya dengan sejarah yang panjang. Suasana yang mengharukan pada zaman dahulu seolah langsung menyentuh hati masyarakat, menceritakan pergolakan sebuah kota yang telah berdiri ratusan juta tahun. Hei, Jiun, aku tidak menyangka kota Lingkongmu datang ke sini dengan wajah nakal. Kenapa kamu masih ingin menjadi ekor bangau kali ini? Tepat ketika beberapa orang mabuk oleh kejutan yang dibawa oleh kota Lingtian, suara serak dengan sedikit kejutan dan ironi keluar dari belakang.
keluar dari waktu. Penghinaan dan ejekan di dalamnya membuat wajah Xiao Yan sedikit berubah. Jiun mendengar ini suara, ekspresi yang awalnya tersenyum, tiba-tiba menjadi suram. Beberapa orang melihat ke belakang. Seorang lelaki tua kurus berjubah merah dan janggut turun dari mobil binatang buas, menatap Xiao Yan dan keempatnya dengan jijik di mata mereka. Di samping mobil binatang itu, ada 5 orang berdiri. Pria, semua mengenakan jubah alkimia merah, memandang Xiao Yan dan yang lainnya dengan penghinaan dan penghinaan yang mendalam. Tidak perlu bagi Presiden Jia untuk mengkhawatirkannya. Bai Yancheng telah berteriak-teriak berada di 10 besar selama beberapa tahun terakhir. Bukankah itu karena dia tidak berhasil sekalipun? Kali ini, dia tidak akan berhasil, ulangi kesalahan yang sama. Jiun melambaikan jubah lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria tua kurus itu mencibir dengan wajah muram ketika dia mendengar kata-kata, itu juga lebih baik daripada sampah kota Lingkong yang selalu kamu akhiri. Alkemismu di kota Lingkong tidak hanya pandai berbicara, kan? Petik 2. Jiun mendengus dan hendak berbicara, ketika dia mendengar tawa hangat, dan kemudian suara kasar dan berani datang. Hahaha, Jiun, Jiasen, kalian berdua hantu tua ada di sini lagi. Apa yang kamu lakukan di gerbang? Dari kota. Ketika semua orang berbalik, mereka melihat seorang pria paruh baya dengan janggut penuh melangkah, diikuti oleh 3 pria muda, alisnya penuh percaya diri. Oh, ini Tuan Yudong, kali ini Anda yang memimpin tim. Jiun berkata ringan, identitas mantan adalah wakil kepala kelompok tentara bayaran di kota kabupaten, dan para alkemis di bawahnya juga cukup kuat. Salah satunya bahkan masuk 10 besar, yang jauh lebih kuat dari kota Lingkong, dan keduanya memiliki beberapa tumpang tindih karena beberapa pertandingan sebelumnya. Jiasen mendengus dingin, tidak berbicara, melirik Jiun dan berkata dengan senyum main-main, saya benar-benar menantikan cara kota Lingkong pergi dalam kekacauan. Presiden Ji, jangan mengecewakan Jia, hahaha. Tersenyum, Jiasen melangkah ke gerbang kota dengan 5 alkemisnya. Benda tua itu terlihat sangat tidak nyaman, aku benar-benar ingin menghajarnya. Yudong berjalan ke arah Jiun dan berkata dengan dingin sambil melihat Jiasen menghilang ke dalam kota. Jiun menjadi gelisah setelah mendengar kata-kata Jiasen, dan baru tenang ketika dia melirik Xiao Yan di belakangnya. Dia melihat ketiga orang muda di belakang Yudong. Ketika dia melihat pemuda ketiga yang sedikit lebih tua, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih redup setelah perubahan. Dia berkata, si kecil ini. Apakah Anda berpartisipasi dalam kompetisi dan 5 tahun yang lalu? Yudong melirik ke belakang, tertawa dan berkata, ya, namanya Fuking, dan dia akan berusia 20 dalam 5 bulan, tepat pada waktunya untuk kompetisi dan ini, dan dia berada di peringkat 21 dalam kompetisi dan terakhir. Ini kali aku harap dia akan masuk 10 besar, haha. Pemuda bernama Fuking juga sedikit mengangguk ke arah Jiun, ekspresinya penuh percaya diri, dan melirik Xiao Yan dan 3 orang di belakang Jiun. Sudut bibirnya, mulut menunjukkan ada tawa kecil yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Jelas, dia juga telah mendengar catatan kota Lingkong, dan tidak memandang Xiao Yan dan ketiganya di matanya. Mendengar kata-kata Yudong, kelopak mata Jiun sedikit berkedut. Lalu dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Yudong, dan buru-buru memasuki gerbang kota bersama Xiao Yan dan mereka bertiga. Saat dia berbalik, wajah Jiun sangat muram. Kekuatan para kontestan tampaknya jauh lebih kuat dari perkiraan mereka sendiri. Memasuki kota Lingtian, hiruk-pikuk kota membuat beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik keheranan. Jalan-jalan terhubung ke segala arah, jalan lebar, jalan ditumbuhi pepohonan, banyak loteng, toko-toko mempesona, dan kerumunan tidak ada habisnya. Dibandingkan dengan kota Lingkong, itu benar-benar penyihir kecil. Lihat penyihir itu. Jiun, yang telah berada di sini beberapa kali, sudah terbiasa. Dia melihat sekeliling dan dengan mudah menemukan tempat untuk menyewa mobil hewan. Dia berkata kepada ketiganya, pergi ke stasiun dan sai kontestan dulu. Penyewaan mobil hewan. Mendekati kompetisi dan, kota Lingtian juga telah membuka banyak tempat penyewaan kendaraan hewan, yang nyaman bagi peserta atau penonton untuk berkeliling kota kendaraan hewan. Langsung ada salah satunya, pelatih hewan yang lebih tua dengan hormat mengundang keempatnya untuk naik bus dan membawa mereka ke tempat kontestan secara gratis. Sambil mengendalikan binatang roh yang menarik kereta, penjinak binatang itu mengoceh, beritahu orang dewasa, yang termuda mengemudi untuk master alkimia dari kota Nanfeng yang memenangkan tempat ke-8 dalam kompetisi dan terakhir. Bagaimana dengan mobil binatang buas berapa banyak?
Dari kota itu, kata-katanya penuh kebanggaan, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Yan dan yang lainnya dengan tatapan antisipasi. Jiun mengerutkan kening, tetapi berkata dengan ringan, Kota Lingkong. Kota Lingkong. Pelatih hewan itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi terkejut, apakah itu yang terakhir di setiap kompetisi dan begitu kata-kata itu keluar, pelatih hewan itu buru-buru menutup mulutnya tanpa sadar dan melihat ketika wajah Jiun berubah pucat, dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, jadi dia berbalik dan berhenti berbicara. Melihat ini, Fu Xuan mendengus dingin, lihat, kita pasti akan memenangkan tempat pertama kali ini. Mendengar kata-kata itu, pelatih hewan itu tidak berbicara, dan tidak berani melihat kembali ke wajah Jiun. Tetapi ada sedikit penghinaan di wajahnya. Dan kemudian dia menghela nafas dengan pahit di dalam hatinya. Gerobak hari ini, dia menarik mobil yang selalu berada di peringkat terbawah kota Lingkong, keberuntungan ini benar-benar kembali ke ekstrim. Sepanjang jalan, Xiao Yan dan yang lainnya juga melihat beberapa kereta binatang menuju stasiun Dansai. Ini adalah alkemis alami yang akan berpartisipasi dalam Dansai. Di jalan lebar, ada beberapa binatang raksasa yang mengaum berlari, tapi tidak ada keributan sekecil apapun orang tidak bisa tidak menghela nafas tentang kemampuan manajemen kota Lingtian. Setelah sekitar seperempat jam, mobil binatang buas yang berlari akhirnya berhenti di depan kompleks bangunan mewah di timur kota Lingtian. Ada banyak rumah di sini, dan banyak bangunan mewah mengelilingi persekutuan alkemis kota Lingtian seperti bintang dan bulan. Beberapa alkimia menara di kejauhan melesat lurus ke langit, membawa rasa kaget yang luar biasa. Beberapa orang dewasa, persekutuan alkemis ada di sini. Pelatih hewan turun dari mobil dan berbisik kepada Jiun, tanpa nada hormat sebelumnya. Itu tugasmu, Jiun berkata ringan, dan kemudian membawa Xiao Yan yang penasaran dan ketiganya langsung ke sebuah bangunan indah tidak jauh dari sana. Bahkan 5 anggota tim yang berpartisipasi tidak bisa berkumpul. Kota Lingkong ini benar-benar tidak sebagus dulu. Sepertinya sesi ini pasti akhir. Melirik ke belakang Baiqian, dia mengusir kereta hewan sambil bergumam. Aku tidak menyangka pria yang mengendarai mobil monster menjadi begitu kuat. Seru Fu Xuan, dan kemudian menatap Xiao Yan yang ada di sampingnya. Melihat ekspresi acuh tak acuh yang terakhir, dia memandang Baiqian yang tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan tidak puas, Xiao Yan tidak peduli, mengapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Baiqian melirik Fu Xuan, dan hendak berbicara, ketika Jiun di depannya berkata dengan acuh tak acuh, kami tidak peduli apa yang mereka katakan, selama kamu cukup kuat, kami khawatir mereka tidak akan kuat, mampu mengatakannya. Mendengar kata-kata itu, Fu Xuan bergumam, saya hanya melihat mereka tidak bahagia. Sambil bergumam pelan, Jiun berhenti dan melihat ke gedung mewah tidak jauh. Dia mengambil tindakan untuk menghentikan semua orang maju, dan berkata tanpa emosi apapun, suaranya, tolong tunjukkan identitas Anda. Jiun membalik telapak tangannya, dan kartu kristal giok kuning keemasan muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada penjaga di depannya. Mengambil keuntungan dari bukti identitas, Xiao Yan telah melihat-lihat di sekitar sini. Di sekitar gedung mewah, ada lebih dari 30 penjaga lapis baja besi. Melihat napas mereka, jelas bahwa mereka telah mencapai pangkat kaisar, dan ada bahkan beberapa memakai baju besi hitam, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Di atas gedung, ditulis dengan beberapa karakter emas yang menarik perhatian, kediaman alkemis. Dari waktu ke waktu, beberapa alkemis masuk dan keluar dari gedung, dan para alkemis yang keluar, tanpa kecuali, semua berjalan menuju gedung. Penjaga mengambil kartu kristal giok, dan kemudian mengeluarkan bola kristal dari belakang. Setelah bola kristal ditempatkan pada kartu kristal giok, cahaya keemasan tiba-tiba melintas darinya, dan kemudian beberapa font muncul di dalamnya. Setelah menganggukkan kepalanya, penjaga itu menunjukkan tubuhnya dan memberi isyarat bahwa semua orang bisa masuk. Pada saat yang sama, dia berkata dengan acuh tak acuh, ada banyak kuali obat alkimia di belakang stasiun. Anda dapat mencobanya kapan saja. Setelah 3 hari, ini adalah waktu pendaftaran. Jangan sampai ketinggalan. Jiun mengangguk, membungkukkan tangannya padanya, dan berjalan masuk bersama ketiga Xiao Yan. Kamar tempat kota Lingkong berada di lantai 3. Ini seragam tim kalian. Kalian akan beristirahat di sini selama 3 hari terakhir untuk menghilangkan kepenatan perjalanan. Ada banyak tripod obat di alun-alun di belakang stasiun. Latih tanganmu di waktu luangmu. Selain itu, ada banyak tempat lain. Kamu bisa berbelanja,
Ingat untuk tidak bertentangan dengan alkemis di kota lain. Jika situasinya serius, kamu akan didiskualifikasi dari kompetisi. Jiun kata, sambil mengeluarkan 3 set dari cincin. Jubah itu diserahkan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Sepanjang jalan, semua orang juga melihat banyak alkemis muda, semua dengan keyakinan kuat di mata mereka, dan bergegas ke alun-alun di belakang stasiun. Setelah tiba di semua kamar di kota Lingkong, ada 4 kamar, satu untuk setiap orang. Meskipun tidak mewah, itu sangat rapi. Xiao Yan memilih salah satu kamar secara acak dan kemudian berbaring di tempat tidur besar. Dia menghela napas lega, terbang di udara selama beberapa hari berturut-turut juga membuatnya sangat lelah. Kekuatan jiwa menyapu seluruh ruangan, dan tidak menemukan apapun yang tidak biasa. Dia mendengar suara pintu terbuka dari kamar Fusuan di samping, dan kemudian mendengar suara yang terakhir berlari ke bawah. Saatnya pergi ke alun-alun di belakang stasiun. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Meskipun dia penasaran dengan pemandangan di alun-alun di belakang stasiun, kekuatan fisik dan energinya jelas tidak cocok untuk dia coba segera. Dia cemberut, Xiao Yan benar-benar santai dan tertidur tanpa ragu-ragu. Ketika Jiun keluar dari kamar, dia memperhatikan bahwa Xiao Yan dan Baiqian sedang beristirahat, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kedua lelaki kecil ini benar-benar tahu bagaimana menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Di sisi lain, anak itu Fusuan melarikan diri dengan ceroboh, meskipun bakatnya sangat bagus, temperamennya masih perlu ditempa. Memikirkan hal ini, Jiun tidak bisa menahan nafas. Ketika dia naik ke atas sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dari beberapa alkemis muda yang berlari ke bawah telah mencapai tingkat puncak dari tahap akhir dari ranah kaisar sejati, dibandingkan dengan Baiqian dan Fusuan tidak menyerah terlalu banyak. Tampaknya kompetisi dan tahun ini mungkin benar-benar salah satu dari Crouching Tiger, Hidden Dragon. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.